The Awakened Family by Shefali Tsabary. Dan ini buku parenting yang menurut saya wajib dibaca untuk semua orang tua. Saya belum selesai baca buku ini, baru setengah, tapi ada banyak banget pelajaran yang saya dapat dan saya udah gak sabar pengen sharing sama teman-teman pelajaran apa yang saya dapat dari buku ini. Dan yang saya bakal bahas adalah mitos-mitos parenting yang sebagai orang tua kita kadang-kadang kita rasa ini adalah sesuatu yang benar, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang biasanya sudah dari generasi ya, dari orang tua, dari kakek, nenek moyang kita sampai sekarang masih kita jalanin mitos-mitos ini, dan efeknya nggak bagus dan nggak benar. Mitos pertama, anak sebagai fokus pengasuhan. Sering banget kita sebagai orang tua kita sangka kalau anak kita nakal, kesimpulannya kita harus merubah anak kita supaya nggak nakal. Tapi sebenarnya kebalik. Anak kita tuh lebih sebagai refleksi dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Jadi di sini sebenarnya fokusnya bukan kita harus merubah anak kita kalau ada sesuatu yang nggak kita suka, tapi kita harus fokus merubah diri kita sendiri sebagai orang tua. Kita nggak bisa merubah anak kita cuma bisa merubah diri kita sendiri. Dan ini emang pengertiannya susah untuk dimengerti. Sering banget kita ngerasa gitu. Kalau anak kita misalnya suka marah-marah, kesimpulannya kita harus marahin mereka supaya mereka nggak marah-marah lagi. Tapi sebenarnya cara paling efektif itu adalah untuk kita sendiri untuk berhenti marah-marah supaya mereka bisa lebih sabar juga dan gak marah-marah. Oke? Ini 100% bener banget. Kita nggak bisa merubah orang lain. Oke? Kita nggak bisa sebenarnya merubah anak kita. Kita cuma bisa menginspirasi, ngajarin mereka. Ini makanya ada quote juga yang bilang, sebenarnya bukan kita yang ngajarin anak kita, ya. Sebenarnya anak kita yang ngajarin kita lebih banyak. Karena anak-anak kita adalah refleksi dari diri kita sendiri. Jadi kalau banyak dari dalam diri kita yang kita nggak suka, itu adalah jadi sebuah pemicu buat emosi negatif. Contohnya kalau kita suka marah-marah, kita nggak suka anak kita marah-marah, karena itu adalah pemicu untuk diri kita. Dan ini banyak banget pemicu emosi dari anak kita tuh sebenarnya awalnya dari waktu kita masih kecil. Dan ini banyak banget contohnya, misalnya kita sering dikontrol sama orang tua kita pas masih kecil, jadi kita punya masalah dengan masalah mengontrol. Oke, jadi kalau anak kita misalnya nggak menurut dengan apa yang kita omongin, kita gampang terpicu dengan emosi negatif ini. Dan cara paling efektif itu untuk melihat apa pemicu dari emosi negatif ini yang anak kita jalanin, dan dari situ kita bisa lihat apa yang harus kita rubah dari diri kita untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, mitos kedua berikutnya, anak yang sukses adalah anak yang unggul, jauh di depan. Jadi zaman sekarang sering banget orang tua pengen anaknya untuk bisa menjadi seorang dokter, untuk bisa sukses punya jabatan tinggi, supaya terlihat sukses oleh masyarakat dan orang sekitar. Tapi sebenarnya keinginan kita untuk anak kita untuk menjadi orang yang sukses ya, yang bisa kita banggain, ini adalah dari rasa takut awalnya. Kita takut kalau anak kita nggak sukses, kita dianggap orang tua yang nggak berhasil. Jadi karena rasa takut ini, karena ego, rasa takut ini adalah sumber dari memaksakan anak kita untuk menjadi sesuatu. Ini nggak bagus untuk hubungan kita dengan anak. Ini bahkan merusak hubungan kita dengan anak, dan juga ini adalah alasan salah satu kenapa orang tua selalu fokus untuk dengan prestasi anak. Jadi ini adalah yang namanya juga conditional love. Kita mencintai anak kita karena mereka melakukan sesuatu, meraih sesuatu, mendapatkan prestasi, tapi kita nggak mencintai mereka apa adanya. Oke, dan ini nggak bagus buat mental anak kita. Jadi sarannya dari buku ini, kita harus bisa menerima anak kita apa adanya. Kita harus bisa membiarkan anak kita untuk tumbuh, untuk memiliki masa kanak-kanak tanpa gangguan dari orang tua, untuk harus selalu berprestasi. Misalnya anak-anak punya hobi olahraga atau apapun itu, kita harus bisa mendukung mereka tanpa membuat aktivitas tersebut sebagai sebuah kompetisi. Dan definisi kesuksesan buat anak itu bukan dengan pencapaian atau prestasi, tapi dengan melihat semangat mereka, bagaimana mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Oke, mitos ketiga, ada anak yang baik dan ada anak yang nakal. Sering banget rata-rata orang kalau ditanya anak baik itu seperti apa, anak nakal itu seperti apa, jawabannya rata-rata sama. Anak baik itu adalah yang penurut, bisa duduk diam dan sopan. Dan anak nakal itu yang nggak mau diem, yang hyperaktif,
Tapi masalahnya di sini semua anak itu berbeda. Kita nggak bisa bikin patokan yang sama buat semua anak, karena ada anak yang suka outdoor olahraga, ada anak yang suka belajar matematika, ada anak yang suka belajar bahasa. Setiap orang itu beda-beda, tapi karena sistem sekolah ya, dan juga dan bagaimana kita dulu dibesarin waktu kita masih kecil, kita nyangka anak baik itu adalah anak yang selalu sopan dan selalu menurut, tapi belum tentu ya. Dan ini kasihan banget kalau anak kita punya karakter yang berbeda dan yang nggak kita suka, kita anggap anak kita itu adalah anak nakal dan kita marah-marahin, dan akhirnya hubungan kita dengan anak kita menjadi nggak bagus, dan anak kita juga otomatis self esteem atau harga diri juga menjadi rendah karena kita selalu menyalahkan dia, padahal dia hanya mengekspresikan diri mereka yang sejati. Mereka hanya mengekspresikan diri mereka sendiri gitu. Jadi ini nggak bagus banget kita nyamain semua anak ya. Semua anak pasti punya karakter sendiri, dan kita nggak bisa maksain untuk semua anak untuk menjadi dokter misalnya, karena kalau semua anak dipaksa untuk menjadi dokter dan dipaksa untuk ngelakuin sesuatu yang nggak mereka suka, kemungkinan besar mereka bakal jadi dokter yang depresi, yang stres, oke, dan nggak bahagia pastinya. Jadi di sini sarannya, dibanding kita fokus untuk menuntut kepatuhan untuk anak kita selalu nurut, tapi kita harus hargai mereka untuk bisa mengekspresikan diri mereka sendiri. Kita biarin mereka untuk bisa berani mencoba dan gagal dan mencoba lagi. Dan dibanding kita selalu fokus untuk perilaku yang sopan atau menurut, kita harus bisa memuji keberanian anak kita untuk bisa menjadi diri mereka sendiri yang sebenar-benarnya. Oke, berikutnya mitos keempat, orang tua yang baik memang sudah berbakat dari sananya. Banyak banget orang tua yang mikir kalau sebagai orang tua ini adalah kerjaan yang gampang. Tapi terus terang ya, semakin kita menganggap remeh pekerjaan sebagai orang tua ini, semakin kita nggak bisa jadi orang tua yang baik. Kita harus bisa punya pola pikir bahwa menjadi orang tua itu adalah pekerjaan yang sangat susah. Oke, saya sendiri terus terang semenjak corona ya, ngurusin anak tiap hari itu namanya stres banget. Anak saya sekolah di rumah yang 6 tahun dan juga yang 4 tahun sering berantem. Jadi intinya kita sebagai orang tua harus bisa menerima dulu bahwa sebagai orang tua ini adalah pekerjaan yang memang susah, yang memang bisa bikin stres, oke? Dan dengan kita bisa menerima bahwa ini pekerjaan yang susah, kita bisa pelan-pelan untuk bisa lebih baik. Dan di sini penulisnya Dr. Shefali juga bilang banyak sekali sebenarnya untuk menjadi hairdresser atau profesi apapun ya, kita butuh sertifikat atau bahkan sekolah bertahun-tahun untuk bisa menjadi hairdresser atau menjadi seorang engineer. Tapi sebenarnya menjadi orang tua itu susah banget, dan seharusnya ada edukasi atau pendidikan yang lebih formal untuk bisa membantu orang tua mengurus anak, karena ini adalah pekerjaan yang benar-benar sangat susah. Dan di sini dikasih saran juga dari Dr. Shefali, katanya dibandingkan kita mengharapkan kesempurnaan dari anak-anak kita fokus untuk perkembangan, untuk menjadi lebih baik. Jadi kita terima anak kita apa adanya, senakal apapun mereka, dan kita fokus untuk berkembang bersama untuk menjadi lebih baik. Dibanding kita misalnya menghukum mereka karena mereka bukanlah anak yang kita pengen, yang baik, yang sopan, apapun yang kita pengen dari mereka. Dan juga kita berubah pola pikir kita bahwa proses membesarkan anak itu bukanlah proses yang mudah dan bisa diprediksi, dan wajar aja kalau kita sebagai orang tua kita stres dan kewalahan. Dan kita harus ngerti juga sebagai orang tua kita harus bisa selalu belajar dan latihan untuk bisa lebih sabar dan menjadi orang tua yang lebih baik. Dan ini bukan hasil bakat, tapi ini adalah sesuatu yang bisa kita latih tiap harinya. Oke, mitos berikutnya yang kelima, orang tua yang baik adalah orang tua yang penyayang. Sering banget orang pikir kalau kita seorang yang penyayang, yang bisa mencintai anak kita, otomatis kita menjadi orang tua yang baik. Tapi sebenarnya menjadi orang tua ini jauh lebih rumit dari hanya mencintai anak kita. Di sini dibahas juga ada yang namanya cinta yang terkontaminasi. Sering banget kita ngerasa bahwa kita ngelakuin sesuatu, memperlakukan anak kita
karena kita sayang sama anak-anak kita, tapi sebenarnya ini adalah sumbernya dari ego atau rasa takut. Kita takut seperti saya bilang sebelumnya, kita takut anak kita nggak jadi sukses, jadi kita takut-takutin dari kecil. Kalau kamu nggak belajar, kamu bakal menjadi orang miskin, kamu nggak bisa beli rumah, kamu bakal menjadi pengemis di jalanan. Jadi sering banget kita ngerasa kita ngelakuin sesuatu karena kita sayang sama anak-anak kita, tapi sebenarnya kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, kita sebenarnya hanya takut. Ini adalah ego kita yang mengendalikan diri kita. Oke, makanya kita harus hati-hati. Ini apakah benar kita melakukan sesuatu karena kita sayang sama anak kita, atau apakah kita melakukan sesuatu bukan karena kita sayang, tapi karena kita punya cinta yang terkontaminasi, atau melakukan sesuatu bukan karena rasa sayang tapi karena rasa takut, dan menggunakan cinta atau rasa sayang ini sebagai alasan. Karena kalau kita bisa jujur dengan diri kita sendiri, sering banget sebenarnya cinta yang kita kasih untuk anak kita itu sebenarnya berkondisi. Contohnya, saya mencintai anak saya karena saya pengen mereka untuk mencintai saya. Saya mencintai anak saya karena mereka patuh atau mereka menurut dengan apa yang saya suruh. Tapi sebenarnya rasa cinta yang sebenarnya itu adalah kalau kita mencintai mereka, kita sayang sama anak-anak kita, apapun yang mereka lakukan, kita mencintai anak kita bukan karena fokus karena apa yang mereka raih, apa yang mereka lakukan, tapi karena kita mencintai mereka sebagai diri mereka sendiri, bukan apa yang mereka lakuin. Jadi kita harus hati-hati juga pada saat kita merasa bahwa kita cinta sama anak kita, ada kemungkinan ini bukanlah cinta yang sebenarnya, tapi adalah cinta yang terkontaminasi, yaitu yang sumbernya dari ego atau rasa takut kita. Oke, berikutnya mitos ke-6, inti pengasuhan adalah menghasilkan anak yang bahagia. Ini kesalahan rata-rata orang tua, kita pengen anak kita selalu bahagia, tapi sebenarnya efeknya malah kebalik. Semakin kita pengen anak kita selalu bahagia, semakin anak kita nggak bisa untuk bahagia. Jadi ini salah satu pelajaran paling penting saya dapat dari buku ini. Semenjak kita kecil, sering banget kita ngerasa misalnya sedih, ya. Orang tua kita beliin mainan supaya kita nggak sedih. Pada saat kita lagi bosen, mungkin orang tua kita ajakin main. Jadi kesimpulannya, tanpa sadar kita selalu menghindari momen-momen negatif. Oke, misalnya rasa bosen, rasa sedih. Tapi sayangnya dalam hidup ini ada yang namanya naik, ya, momen dimana kita bahagia, ada momen dimana kita bakal bete, bosen, stres, oke. Dan ini adalah kenyataan hidup ini. Dalam hidup ini nggak ada orang yang bisa selalu bahagia. Setiap orang pasti ada yang namanya bahagia, ada waktunya mereka bete, merasa down, oke. Dan karena semenjak kita dari kecil selalu dihukum kalau kita ngerasa down, kita ngerasa sedih, atau dilarang sama orang tua kita melarang anak kita juga untuk bisa bersedih atau bosen, dan ini efeknya nggak bagus. Contohnya, kalau anak saya bosen, saya ajakin main. Kalau anak saya sedih, saya beliin iPad. Tapi sebenarnya kita ngajarin mereka bahwa dalam hidup ini kita nggak boleh punya momen yang negatif. Kamu harus selalu bahagia. Tapi ini efeknya kebalik, karena untuk seseorang bisa hidup dengan normal, dengan bahagia, positif, kita harus bisa menerima momen positif dan momen negatif dengan sama. Dan di sini di buku ini juga dibilang, ini adalah sumber kenapa banyak orang candu narkoba. Mereka karena selalu pengen bahagia, pengen ngerasa bahagia selalu. Tapi ini nggak mungkin, karena seperti saya bilang, kalau mereka lagi misalnya pakai narkoba, mereka merasa happy, mereka ngerasa senang. Tapi pada saat mereka ngerasa bete, bosen, mereka pakai narkoba lagi karena mereka nggak mau ngerasa bosen. Dan akhirnya momen positif ini semakin berkurang karena selalu dipaksa dengan narkoba atau apapun itu, hiburan, makan enak, main ke mall atau apapun itu, ya. Jadi akhirnya kita candu dengan yang namanya dopamin atau hiburan untuk supaya kita bisa terus bahagia. Dan ini efeknya nggak bagus untuk jangka panjang, karena akhir-akhirnya kita malah bisa stres, depresi. Oke, orang yang bisa bahagia itu sebenarnya adalah orang yang bisa menerima emosi positif dan emosi negatif. Dan dengan emosi negatif, semakin kita bisa menerima, semakin kita bisa lebih cepat juga melewati emosi negatif atau momen negatif tersebut. Oke, jadi itu mitos ke-6. Kita harus bisa menerima momen positif dan negatif apa adanya. Nah, ini nggak bagus kalau kita selalu
maksain anak kita untuk selalu bahagia. Dan juga satu lagi nih, yang penting semakin anak kita bisa menerima momen negatif, merasa bosan ya, semakin anak kita bisa lebih kreatif juga. Karena anak-anak yang kreatif itu adalah anak-anak yang bisa menerima rasa bosan, dan karena bosan mereka bisa kreatif untuk memikirkan mainan baru misalnya atau apapun itu. Ini salah satu alasan kenapa waktu saya masih kecil ya, belum ada iPad dan nggak sebanyak hiburan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman dulu tuh kreatif banget, bisa main pakai kayu, pakai apapun ya, tanpa gadget pun udah seneng gitu. Nggak kayak zaman sekarang, anak-anak tuh harus butuh iPad, TV, YouTube segala macam baru bisa seneng. Oke, berikutnya mitos ke-7, orang tua harus memegang kendali. Sering banget kita ngerasa sebagai orang tua kita harus bisa selalu mengontrol anak kita. Dan ini tentunya efeknya nggak bagus untuk hubungan kita dengan anak kita. Karena anak kita diperlakukan dengan tidak adil. Dengan kita mengontrol anak kita, kesimpulannya kita menganggap bahwa anak kita itu adalah milik kita. Kita yang punya, kita bisa atur terserah kita. Tapi sebenarnya anak kita adalah hanyalah titipan. Suatu hari mereka jadi dewasa, menjadi seorang individu yang terpisah dari diri kita. Jadi di sini pelajaran utama yang saya dapat, kita harus selalu bisa memperlakukan anak kita dengan adil. Sering banget kita sebagai orang tua memaksakan anak kita untuk melakukan sesuatu atau apapun itu tanpa penjelasan. Misalnya kita paksain mereka untuk makan sesuatu atau apapun itu ya, belajar sesuatu karena kita paksain. Misalnya saya paksain anak saya untuk menjadi seorang dokter walaupun dia nggak mau. Oke, dan ini nggak adil banget buat anak kita. Dan ini dengan kita tidak memperlakukan anak kita dengan adil, ini salah satu alasan juga kenapa banyak anak-anak yang dapat pasangan hidup ya, nanti akhirnya suami istri yang memperlakukan dia dengan tidak adil. Ini makanya udah dari turun temurun. Sering banget orang tua yang tidak diperlakukan adil sama orang tuanya, akhirnya mereka punya anak yang diperlakukan tidak adil juga, dan mereka punya pasangan yang tidak yang memperlakukan dia dengan tidak adil juga. Oke, ini nggak sehat banget. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa memperlakukan anak kita seperti seorang yang sejajar. Oke, kita nggak lebih tinggi atau lebih rendah dari anak kita. Ini sama idenya seperti kamu kalau punya masalah di kantor dengan teman kantor kamu nggak bisa mukulin teman kantor kamu untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita harus bisa negosiasi. Oke, win-win, bukannya win-lose. Sama dengan anak kita juga, kita nggak bisa paksain anak kita untuk melakukan sesuatu dengan cara memukul atau menghukum. Oke, jadi itu pelajaran terakhir. Ini nggak bagus banget buat self esteem atau harga diri anak untuk kita mengontrol atau memperlakukan anak kita dengan tidak adil. Oke, itu 7 mitos dari The Awaken Family. Dan ini seperti saya bilang, buku Awaken Family ini highly recommended. Saya saran banget untuk orang tua, semua orang tua baca buku ini. Dan nanti saya mau bikin video berikutnya, saya mau ngebahas juga pelajaran-pelajaran lain yang saya dapat, karena banyak banget pelajaran yang saya dapat dari buku ini, dan saya terus terang nggak inget semuanya, makanya saya pengen bikin review video berikutnya pelajaran-pelajaran lain yang saya dapat. Oke, jadi jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain juga lonceng supaya nggak ketinggalan untuk tips-tips berikutnya. Terima kasih.